Tapi akan direspon dengan Joy dan juga Granger mungkin. Tapi bisa jadi Jetron ngambil Granger, powernya Emon. Oke, ya tetap aja akan direspon dengan Kalea dan juga Joy. Iya, benar. kalau gua mending Joy. Ambil Joy. Kalau gua mending Joy. Cusin. Cusin Tidak ternyata. semua. Tidak Dia semua. atur dengan ya udah Liquid aja yang pilih biar saya ambil sisanya. Oke. Dan sekarang Liquid memiliki kesempatan. Tapi kesempatan ini apakah langsung menuju ke dalam target pick mereka? Langsung ke Kalea kah? Kalea Granger. Untuk sosok dari Aran? Atau Kalea Joy. Kalea Gua Kalea Joy sih. Kalea Joy. Soalnya Pavian, Kalea Joy gua. karena misalkan gini nih, andai Pavian hero-nya habis banget di bawah, dia masih punya Link. Oke. Ada Matilda juga nih yang mungkin bisa dikombinasikan dengan Factor nantinya. Ya, dan kalaupun Granger diambil ya dan Bigetron, retail masih ada sekarang. Itu Di dia. pick yang ketiga ya. Masih cukup aman. Experience the Granger ternyata. Wow, Granger dan jangan Granger dulu. Dan Kalea. Granger Kalea ya. Kita make sure Kaleanya ada di salah satu kan dari picknya mereka juga. Dan ngomongin soal Kalea, pick off powernya udah jelas ada. Follow up damage-nya juga udah jelas ada karena Betul. Granger tipikal item kedua Skypisher harusnya dia akan diajak team fight. Oke. Tapi kalau misalnya mereka langsung ngamanin sosok dari marksman dari para pemain dari Bigetron, tandanya mereka cukup concern ketika di second ban nanti ini nggak akan ada hero untuk Eman. Eman ya. Iya, mungkin Moskov Ambil- atau Bruno-nya akan di ban, kita nggak ada yang tahu. Ya, betul ambil sekarang sih buat Emannya ya. Bruno Apa? kah? Kalau menurut kau? Moskov. Moskov? Moskov atau retail? Gue jujur lebih suka Moskov sih. Moskov atau Emang retail? tapi kalau ngomongin Purify enakan Bruno dibandingkan Moskov. Gue suka Bruno karena jaga-jaga takut ada Joy kan. Kalau Jaraknya ada ya. Joy, Oh enggak, mereka lepaskan loh. Mereka lepaskan. Wow, oke. Oke, concernnya berarti mereka tidak terlalu memfokuskan menuju ke arah sosok seorang Eman. Eman hanya mengikuti saat ini dari sosok para pasukan dari tim Bigetron. Mereka lebih memaksimalkan untuk kondisi di mana Lucas sudah berada, itu pasti akan ada di area jungle. Joy kan. Tapi Joy ya masih berani ya. Dan Dan ini berarti berarti Moskov dong. Masalah joinnya Pavian tuh power banget loh menurut gue. Itu yang gue bilang, level 15 ini cepet banget. Oke, tapi kita bicara soal power dengan adu hantam nih, front to back. Lukas. Ada Lukas dan juga Badang kan. Lukas udah pasti jungle nih. Atau masih dibikin flex ya? Masih flex bisa. Lukasnya, gue jungle sih. Tapi Gue sekarang juga memang suka masih Lukas jungle. Gue sekarang suka banget dari Lukas jungle sih menurut gue. Ya memang kalau misalkan kita pertama kali lihat di MPL berarti ID Albert kalau nggak salah ya. Iya, Yang iya. pakai Lukas jungle dan bahkan kemarin di turnamen internasional kemarin Always on itu the di way. match upin kasih Suyo lawan pakai Lukas. Betul. Nah, kondisinya kali ini mereka udah mulai tahu tuh kalau arah bau-bau dari tim dari Bigetron ini mau ke arah Lukas Jungle, mereka akan tutup gimana skill escape mekanismenya. Mereka tutup ke arah Matildanya. Satu persatu mereka akan coba tutup. Cuma sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah Lukasnya harus ada yang follow up, bukan hanya dari Romer ya. Kalau ngomongin Romer, ini memang masih fleksibel, tapi Badang punya chance besar. Ya, Harus ada yang follow up gitu loh. di goalnya. Di goalnya mungkin kayak I'm not first the damage. only one Obvious that man. has Nah ini kalau goalnya nih changed. om, mau ditarget misalkan Moskov kah, Bruno kasih sisa satu slot doang. Retail. Iritel. Gue Bruno. Retail. Gue Bruno sih. Tigreal loh, Mi. Nah jadi ternyata diberikan, Wow. dikasih pilihan, ya udah Bigetron ambil gue silakan pilih aja mau yang mana. Dua-duanya akan pasti gua amanin pakai Joy. Iya. Tapi kayaknya kalau Bruno Moskov susah tahu. Hah? Bruno di awal bisa dikejar Joy. Yes. Udah jadi life steal itemnya nggak bisa karena Joy-nya nggak ada anti-regen. Gak ada Dragon. Betul. Jadi kalau misalnya ngomong sekarang Bruno enak. Laning enak. Mid game kalau misalkan posisinya enak juga deliver defense front to back siap. Tapi gue lebih milih Moskov tadi karena mereka nggak punya high ground om. Zuxinya ini bukan high ground. Mereka butuh high ground itu. Mereka butuh clear cepat. That's why gue sukanya Moskov. Buat jalan Cuma- lane jauh juga bisa ya. Cuma romernya ini masih menjadi pertanyaan. Karena kalau misalnya dia pakai Moskov, ini hero jalan kaki terlalu banyak. Chance untuk Joy enak banget. Congnya di ban oleh Bigetron. Gue Cow pikir dia mau ambil Congnya. Oke, makanya ini ngebuka Johet juga untuk tim Liquid ID. Mereka sering banget membawa Johet, tapi kalian sering pakai ya mid laner lah. Kita bicara mid sekarang untuk si Yehes ya. Valen Oh, nggak nih? gue lebih suka EXP-nya sih diambil dulu. Sekarang ya. Yes, kalau gue ya. Mungkin kalau dia ngambil XP sekarang ya udah dia mau tutup midnya biar nanti ada surprise di akhir. Iya. Tapi kalau dia ambil mid sekarang, dia bisa prioritas nih. Midnya mau sebagai defender kah? Atau sebagai pop damage kah? Cecil, oke. Defender memang. Itu yang paling penting. High ground defense yang belum kelihatan dari Liquid. Ya mainin Cecil ya. Dan ini berarti EXP-nya lumayan ada pilihan lah. Kalau misalnya Lukas pun masih jadi jungle, barangnya nanti di EXP atau roamer. Bisa flex. Ya, itu Cici masih oke banget. Cici masih oke banget sebenarnya. Oke. Untuk match up nanti sama siapapun ya. Yap. Sebenarnya kalau ngeliat dari Badang Lukas ini kayaknya memang sinergi paling pas Badangnya di roamer, Lukasnya di jungle. Yang paling enak sebenarnya kan. Bener. Tadi Ah, gue pikir dia ambil Beatrix misalkan. ya. Beatrix bisa keluar.
Matrix atau Bruno. Gue Moskov. Moskov buat defense. Kalau Moskov dia akan bikin Moskov cycle Matrix defense-nya. gua. Saya Beatrix Dua kalau itu. saya. Ya, Matrix bisa juga dan Cloud! Wow! wow. Oh! Astron Silet game ternyata. Dan ini dia flex Lucas kah? Jungler masuk satu atau Lucas buat jadi jungler? Lukas jungle sih gue masih. Dan Hylos, ya Lukas akan ada di jungle. Untuk roamernya tergantung nanti last pick-nya. Cici. Cici atau Glue. Dia nggak ada badan pasti soalnya di depan. Cici. Iya, tapi Cici bisa pegang Hylos, bisa pegang Lucas. Kalau Cici tandanya kita ubah dong berarti ya, Aran gak pakai kita. Tapi kayaknya menurut gue rover sih. Kalianya XP gitu. Biar di XP ya Aran Wow, initiate. bisa juga, itu bisa juga. Biar Aran initiate. Kalau gue jujur ngeliat ini butuh banget badan yang kuat di depan biar kaliannya punya momen. Hylos? Udah Harus diambil. di-pick, makanya kalian tadi Gak bisa kayak pindah? Glue, gak bisa dong. Nanya dong. Keren dong. Glue juga Dipindahin oke lah. gitu gak bisa ya? Gak bisa. Atau ada efek sisi tambahan lainnya dari experience yang sekarang? Gatot boleh. Gatot kaca juga Gatot masih kaca masuk. boleh. Kalau misalnya kita mau main di arah Homer dia masih oke. Symbiosis juga mainnya sama Kalia. Kalau Romer gue jauh head. Kalau Romer, Dulu. Oke, dia butuh saya badan. langsung. Yang Betul seperti tadi gue bilang, karena di depannya ada orang. Kalea itu enak banget, dia tinggal nunggu momen yang pas untuk masuk dan initiate. Kalau depannya gak ada orang, terus tadi masuk langsung duluan sama aja kayak Atlas bos. Yes. Masuk duluan orang kabur. Tapi kali ini kita udah melihat dari draftnya. Kalau misalnya Lim, apakah Cloud ini bisa mempertahankan laningnya? Karena kondisi Purify ini cukup lama. Sedangkan berbanding terbalik, kalian bisa continuous untuk keluarin crowd control. Kalau kita based on recent turnamen lah ya, turnamen internasional kemarin. Ketika ada Granger yang diambil, lawannya paling sering tuh Irritel. Iya. Tapi kedua adalah Cloud, yang high mobility dan asuransi late game juga. Yes. Iya. Dan itu berdampak positif. Cloud juga punya win rate yang besar loh sebenarnya. Iya, itu dia. Waktu ketemu dengan Granger. Makanya. Sama dia juga salah satu hero yang sangat enak untuk menggunakan Purify. Oke. Jadi tentunya kita akan menyaksikan apakah sang juara bertahan EPL mampu merangkak dari zona merah atau bahkan tim Bigetron yang sedang menyala abangku berhasil membakar stage hari ini. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Kalau kita ngomongin dari early, Yes. mungkin Jusin akan lebih pegang kendali nih untuk rivernya. Karena dia, ya kita tahu Jusin, match up Sicilian om yang akan dia di farming. Ya, Cecil ya. Kalau Cecilnya sebenarnya bisa diusir-usir juga. Waduh, bahaya banget ini. Widi bisa terkena first blood di depan sana. Bahkan coba dipaksa akhirnya revitalize, tapi nampaknya first blood di tangan Widi terlalu memaksakan untuk bisa mendapatkan pasif yang dimiliki dari sosok Kalia. Kayaknya nggak terlalu wise untuk seorang Widi karena kehilangan dengan kondisi flicker plus first blood itu mahal sih Lim. Iya, tapi dari emblem om, ada pull yourself together untuk Widi. Untuk Widi ya berarti ya. Jadi flickernya ya sedikit lebih cepat memang, tapi tadi dia harus tumbang juga. Berhadapan dengan ya tanker-tanker seperti Hylos atau mungkin nantinya untuk ke Lucas. Ini agak bahaya untuk Widi karena kita tahu dia Kalia ini adalah hero yang bisa nge-heal, tapi harus hit lawan juga atau hit siapapun lah. Makanya Hylos kurangin attack speed lagi. Makin susah juga. Karena seasonal hunter sama untuk para jungle ya, mempercepat jungle-nya, killing spree untuk Lucas, Anavel. Ya bisa sebenarnya opsi lainnya ada Insurance, ada temporal, tapi tergantung dengan playstyle juga. Oke, kalau ngomongin ke arah playstyle, sekarang kita lihat kayaknya permainannya agak cukup mengandalkan Lucas sih untuk ngomongin dari Anavel ya. Initiate. Iya, dia ngandelin initiate power banget di sini kalau kondisinya yang saya lihat. Karena Light, ya mau nggak mau, to be true ya dia hanya menjadi badan di depan sana. Bahkan ada tim fight termasukkan, ada tim Liquid ID. Mereka fokus ke arah Winnie. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Winnie. Ter-take down 1 poin kill dan bahkan dengan kondisi sampai saat ini di zoning out seorang Light. Kalau satu retributionnya udah keluar, ini berbahaya untuk tim Liquid yang akan datang. Retributionnya bahkan datang begitu saja. 1 poin ke kembali Fabian. Ter-take down zoning out from Light. Benar-benar membuat para masukan dari tim Bigetron berhasil mendapatkan satu dengan sangat mudah, tapi Luka dia tidak akan tinggal diam. Aran mencoba untuk berubah menjadi bulir terbaik dari tim Liquid yang nampaknya harus mundur. Dan itu tadi sempat sudah kita bahas oleh Omar dan juga Lim kalau mereka cukup mengandalkan Luka dan memang betul ternyata. Ya, ini temponya patah banget sih om. Ya, buat Fabian ya apalagi ya, yang harus pick off juga tadi dengan purple buff yang terambil. Dan ini berarti banyak juga stopper-stopper untuk Fabian, dari Light, dari Anavel, untuk look-nya juga. Dan pertanda kalau dari tim Liquid ID, mereka harus bermain defensif. Mereka nggak boleh keluar dulu nih sekarang, mereka harus bisa menjaga cover. Dan ini yang kita lihat, bagaimana positioning dari Widi akhirnya cuma menempel untuk menjaga agar Fabian bisa dapetin farming. Dan itu juga ya nggak berdampak yang positif sebenarnya om. Gue rasa ke Liquidnya, dia nggak bisa yang langsung
agresif. Memang itu sekalian gak bisa galak-galak banget. Tapi kalau misalkan temponya dipegang sama Bigetron kayak tadi, ini skillingnya bakal susah. Iya, betul. Scalingnya agak mundur ya, jadi makin ke stretch lagi Om Awa. Ya, ini kalau aku ngeliatnya ya, kita harus menunggu bagaimana permainan Bigetron nanti menginjak mid atau late game. Ya, Karena dua item. benar, karena sebenarnya ada satu kunci untuk mengalahkan Bigetron juga. Disiplin. Bener. Karena Iya. kita tahu dari Bigetron sendiri juga kan mid game-nya mereka kadang tuh terlalu agresif lah, terlalu agresif. Ada inisiatif yang nggak bisa di-follow mungkin. Iya. Ini gua agak beda nih. Dia antara agresif atau dia buru-buru. Gue lebih ke arah buru-buru sih. Bigetron tuh sangat sering untuk buru-buru. Buru-buru team fight, buru-buru dapetin Lord, ternyata kondisinya belum. Mau buru-buru point kill tapi ternyata masih banyak belum berkumpul para pasukan dari tim Bigetronnya. Dia lebih sering keburu-buru Lim dibanding agresif menurut gua. Nah itu, makanya tadi mau bilang disiplin. Liquid, seandainya dia disiplin, apalagi dia punya high ground defense, bisa aja nih nanti dia tahan-tahan, dia ajakin late game, hasilnya kan beda lagi. Benar. Oke, tapi nampaknya dia bottom lane. Aran bakal coba di take down oleh para pasukan dari tim Bigetron. Mencoba untuk mendapatkan satu moment kill dari Aran. Mencoba untuk berubah menjadi bully-bully terus belum ada yang ditunggangi dan Aran. Nampaknya harus ter-take down. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dan Aran hilang di saat adanya Tato untuk yang kedua. Kondisi Joy tangan dari seorang Fabian kali ini agak cukup sulit. Dia bisa mendapatkan Tato. Dan kali ini kita lihat reaksi apa yang harus dilakukan tim Liquid Om. Ya, ini mereka harus melepaskan set turtle-nya dulu ya. Karena mereka sudah kehilangan setupper, yaitu Glue tadi, dan pertukaran yang dicari. Dibalikin. Oke, blessing dari from Eman membuat Fabian mundur ke belakang Skirtle Mountain Light. Setidaknya kali ini para pasukan dari tim Bigetron lihat dua punggawa dari para pasukan dari Bigetron. Kali ini berhasil mendapatkan sosok ke arah Purple, tapi nampaknya Moreno berhasil men-trigger seorang Widdy. Dengan ada Tsunami Slam, tidak ada lagi watch out, smackdown, choke slam ini miliki dari sosok Widdy. Oke, out of nowhere, tiba-tiba menuju ke arah mid, coba untuk menghantam sosok dari seorang Aran. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau misalnya para pembuff dari seorang Fabian ini hilang lagi. Iya, ya masalahnya tadi kayak dia kok mirror, dia mau dapetin purple tapi ketahuan. Iya. Kan Aran Dia berusaha buat cari trade tadi ya. Cari waktu lagi tapi Aran akan menjadi point kill yang selanjutnya untuk para pasukan dari tim Bigetron. Dan langsung di arah belakang sana Aran masih bisa selamat. Aran still survive. Dan para pasukan dari tim Liquid kali ini berhasil menyelamatkan Aran. Dan para pasukan dari Bigetron terlalu banyak source kill yang sudah keluar. Menimbulkan impact yang dimana Widdy bisa melakukan satu trigger team fight kalau mereka berani. ini goldnya tipis loh. Ya, masih bisa dikejar ya untuk tim Liquid ini. Karena pertukaran yang dicari tadi meskipun gagal di purple-nya, tapi ada aja jungle yang memang bisa diambil masih ya untuk Fabian. Level dia juga tidak tinggal dibandingkan dengan Anavel. Cuman untuk front to back-nya yang mengkhawatirkan untuk tim Liquid ID. Selama mereka bisa menjaga Yehes sebenarnya juga ini masih baik-baik saja untuk tim Liquid ID. Yes. Tapi kali ini ngomongin ke arah Yehes, masih agak terlalu jauh sih untuk menjangkau ke arah Yehes ya. Kalau kondisi saat ini kita lihat cuma ada 2 orang. Ke arah Luke ataupun ke arah Cloud dari seorang Eman. Tapi nampaknya kayaknya cuma Eman sih, Lip. Tapi kalau itu kasusnya di luar defensif, Ji. Gimana kalau lagi di dalam base startnya mereka? Kayaknya nggak ada yang bisa langsung ke belakangnya juga nih. Eman. Makanya tugas dari tim Liquid ini defense dulu pertama. Dan gue rasa dengan perbedaan gold yang nggak jauh, ya mereka berhasil. Ya, dan mereka baik-baik saja gitu loh. Dan kalau ngomongin ke arah defense, satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan adalah Bigetron dari tadi selalu memancing team fight. Disengage adalah sebuah jawaban. Dan kita lihat ke depan sana, bakal coba dipasang. Tsunami Slave. Pertukaran kali ini membuat permasukan dari tim Liquid ID berhasil mendapatkan sosok seorang Eman. Purify tidak ada, berhasil mendapatkan Turtle. Lightnya. Kalau sosok dari para pasukan dari tim Liquid berhasil mendapatkan Light dan juga dapetin Turtle. Ini sangat menguntungkan. Para pasukan dari tim Bigetron mereka harus mundur ke arah belakang. Aran mencoba untuk mendapatkan seorang Volk dan juga Anavel, tapi terlalu jauh. Dan Luka berhasil ditunggangi. Wih, Tsunami Slam akan keluar, tapi kali ini para pasukan dari tim Liquid. Mereka lebih fokus menuju ke arah turret, berhasil mendapatkan satu turret dan Aran terperangkap di depan sana. Tembakan Atata dari Sonata mencoba untuk menyelamatkan seorang Aran dan bakal walas hit. Aran kali ini ter-take down. Tidak ada jawaban untuk para pasukan dari tim Liquid bisa menyelamatkan Aran. The pesting yang sudah bisa mereka lakukan dengan poking damage, tapi sayang Peace Break lagi-lagi satu tembok yang menyelamatkan tim Bigetron atas satu buah poin kill tadi. Itu dia, ada flicker sebetulnya tapi nggak mau di-commit. Dan tiba-tiba mid turret hilang dan gold dipegang Liquid. Ya banyak yang diambil oleh tim Liquid tadi ya. Dari top turretnya, mid turretnya juga. Turtle-nya. Dan bahkan menurutku di sini Aran ya meskipun dia tumbang 2 kali. Tapi itu jasa dia adalah mahal.
mendapatkan waktu yang begitu besar untuk teman-teman yang lain. Semua source skill terbuang buat Tapi Fabian mencoba untuk mengejar seorang Emat. Blessing dua ke seorang Emat karena Fabian terlalu sakit tidak bisa dengan Fiskal dan Fabian terperangkap. Walasin dan Fabian diberikan survive dengan Toplane. Mencoba untuk kembali kanan. Masih mendapatkan tsunami slam. Dan Emat tertiktat. Wah, kamu Jabro. Lagi Fox Emat Tail. Para pasukan dari Tail Lego. Mereka masih mendapatkan Moreno. Tapi nampaknya Annabelle versus everybody mengaruh. Unleash the pace. Dan Annabelle tertiktat. Oh! Kali ini nampaknya Annabelle ternyata saya salah Annabelle. Benar-benar berhasil setidaknya mendapatkan double kill di arah Toplane. What a play from Annabelle. 2 poin kill yang memang ditukarkan tadi, tapi Fabian di bottom lane. Fabian mencoba untuk mendapatkan Moreno. Wah, tidak Fabian. Again. Terlalu lincah. Lihat permainan jungle dari tim Liquid. Terlalu lincah dengan joy-nya. Kita sudah melakukan reset tadi di saat draft. Kalau mereka berhasil mendapatkan joy-nya, itu power di tangan Fabian. Itu Dan dia. ternyata masih berani dilepas oleh para pasukan dari tim Bigetron. Berbeda dengan kasus yang lain. Nah, Joy di Liquid ID itu power pick. Dan Lord sekarang mulai terbuka juga. Udah ada vision dari Light. Oke, tapi nampaknya Light akan coba digendong. Dan ada Luke di sana seorang diri mencoba untuk menemani. Apakah ada Fiskal? Tapi nampaknya pas mendapat satu Lord. Menuju ke arah belakang. Berhasil mendungangi Light. Terpeluang ke sana. Terbakar kill. Dengan unstoppable. Berhasil menghantam. Menghilangkan seorang Light. Skype sudah menyala. Luke di depan sana. Tsunami Slam. What's up? Oh, diterusin? Udah bakal diterusin. Caranya engage yang benar-benar dilakukan seorang Annabelle. Berhasil melakukan poin kill tambah, tapi lihat. Ini sustain team fight ini dari tim Liquid terlalu kuat. Bigetron nggak boleh kepancing. Iya. Walaupun damage dari Annabelle sakit banget tadi, Om. Dan Q yang shutdown. Ya untung bisa dapetin kill ya, karena kalau sampai bisa dikaitin dengan kill itu bisa kebalik juga. Masih bisa dimenangkan dengan kill. Dan so far sih kita melihat team fight yang sangat panjang ya. Panjang banget. Dan leadingnya ini dari tim Liquid karena mechanical play mereka juga. Bener. Dapetin Lord dan mereka dapetin point kill juga. Sebenarnya agak ragu tadi ngelihat Light yang udah ketangkep mau di backup atau enggak nih. Tapi tiba-tiba mereka paksa backup, mereka terlambat sedikit. Poin positifnya cuma ada di Annabelle dapetin kill. Tadi tuh triggernya dari Dead Sonatanya Q sih. Kalau Dead Sonatanya Q nggak following up, mungkin dari tim Liquid kayaknya bakal ngelepasin sih. Harusnya. Tapi ketika Q tembak langsung ke arah sana, itu pertanda kalau Liquid wajib untuk following up. Karena ada Skypicer. No dia. problem, ada Skypicer di tangan Iya, Q. tapi Widi tuh first item fleeting time. Iya, dia initiate power aja. Tapi sekarang gak ada high defense. Oke, nggak ada high ground defense seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Tapi ngomongin ke arah high ground defense, kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka kembali lagi struggle dengan ketinggalan 3.000 gold yang sudah sempat mereka pimpin sebelumnya. Jadi harus lebih sabar sekarang untuk Bigetron Esports ya. Kayak mereka selalu meladenin juga ya. Dan mereka berusaha untuk menangkap apa yang dilakukan oleh tim Liquid ID dan ini berimbas cukup buruk untuk mereka sekarang. Kalau mereka mau mencoba untuk bermain front to back, setidaknya coba buat tangkap satu dulu atau melihat bagaimana posisi dari pemain-pemain tim Liquid ID. Lihat 2000 gold difference loh Omawa. Yap, gold Ini ya. dan bahkan kalau ngomongin ke arah seorang Kyo, dia nggak takut untuk menghadapi sosok seorang Eman. Gak ada Win of Nature untuk di item utamanya. Mungkin baru menuju ke arah Win of Nature saat ini. Ya, tapi memang gak bisa buru-buru juga sih menurut gua. Apalagi dia butuh damage kan. Kalau ditukar item ya dengan Win of Nature itu bakal susah nantinya. Tetap gak bisa ngebalikin apa-apa juga. Dan lihat pressure map dari tim Liquid ID. Mereka pegang jungle-nya dari teman-teman begitu nggak bisa keluar sama sekali. Jadi tinggal nunggu waktu nih sampai respawn time dari Lordnya udah selesai. Ya, meskipun memang sudah menyelesaikan Trinity attack speed ya buat Cloud, tapi masih belum cukup karena dari Bigetron mereka sedang terdesak juga. Mereka harus lebih ekstra waspada untuk bisa maju. Dan balik lagi nih ya, disiplin dari Bigetron yang sedang diuji. Kayak mereka lagi kalah, mereka lagi tertekan, mereka nggak boleh yang buka untuk tim fight-nya. Jujur, kalau ngelihat sekarang kondisinya adalah di mana gua ngelihat tim Liquid ini punya satu chance untuk ngebawa Bigetron keluar dari kandang. Dan kalau chance ini berhasil, dan kalau Bigetron kemakan perangkapnya, ini kemungkinan besar game pertama bisa datang dari tim Liquid. Tergantung sih. Ini kalau ngeliat dari Lord yang udah spawn bagian atas, visionnya sih dibuka om. Oke. Kalau saran gue sih mereka lepasin aja sih. Walaupun memang kalau ngomongin ke arah high ground, mereka nggak punya high ground. Tapi dorong itu lebih baik di arah bottom lane. Dan para pasukan dari tim Liquid akan coba melakukan sedikit trigger. Labeling akan coba dilakukan. Lane akan menjadi pilihan utama bakal dari tim fight di depan sana. Tapi nampaknya lu kemenangan serang Aran. Para pasukan dari tim Liquid akan coba diserang. Para pasukan dari tim Bigetron tidak akan tahu diam. Dan lihat Blinding Red from Eman. Itu karena satu yes, dia tapi nampaknya gak kuat. Nampaknya no Annabelle, no life.
yang gue bilang, perangkap satu-satunya yang berhasil memancing Bigetron keluar dari kandang dan termakan oleh Bigetron, Lim. Oh, Fabian. Oh my god, Fabian kali ini fokus menuju ke arah BS Turret dari para pasukan Arcade Liquid. Mereka tidak peduli apapun terjadi di depan sana. Tapi nama WD! Tsunami Slam! Watch out, watch out, watch out! The best thing yang bisa dilakukan oleh Sultan Wah, seorang Luka. selesai. Tapi tidak akan lama. Setidaknya para pasukan dari tim Bigetron menahan dan memberikan nafas panjang untuk Lord yang selanjutnya. Tapi ini jadi nggak bisa di-end juga. Mereka bisa defense secara nggak langsung. Lord yang dituju udah Liquid. Benar, bisa defense tapi nggak bisa untuk mendapatkan Lord yang menjadi masalah untuk Bigetron. Dan dia benar-benar di-kiting nih. Minus dari Lucas adalah ketika berjumpa dengan Granger akan cukup mudah untuk bisa di-kiting selama Granger yang memang bisa main tarik ulur. Free. Lord untuk tim Liquid ID. Dan sekarang how to defense dari Bigetron yang benar-benar harus maksimal. Ini kalau ngomongin how to defense, ini gimana caranya Eman benar-benar targeting ke arah belakang lagi menjadi pilihan utama sih. Tadi sebenarnya Eman udah bagus, tapi ternyata jalannya Eman itu udah terlihat banget, Cliff. Widih Dia udah benar-benar harus tungguin. flanking, iya. Jadi dari sosok seorang G-skillnya udah berhasil geser ke kiri. Dan ketika Eman balik lagi ke Dexternya, itu udah sakaratul maut. Oke, tapi lihat itemnya Kyo ya. Full item yang diselesaikan, Rose Gold punya, si Halberd ada. Wind of Nature pun ada. Iya, kalau ini udah respect karena mereka udah berhasil mendapatkan item dari Eman dengan Holy Trinity, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid akan memasang tapi itu 1 point kill. Dan sekarang bisa ya! Berhasil mendapatkan 2 poin kita hilangan Napel! Gagal mendapatkan kill! Wind of Nature satu dari game pertama di tangan T!